Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ada dua hal
yang sangat ditakutkan oleh umat manusia pada umumnya. Tetapi dua hal itu bagi orang-orang yang beriman sungguh itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Apa dua hal itu? Rahimahumullah, yakni hampir semua ada takut dengan kematian. Yang kedua, takut dengan kemiskinan. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, orang-orang yang beriman meyakini dengan yang seyakin-yakinnya bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Sekuat apapun manusia mengupayakan untuk menghindari kematian, tetap saja mati datang. Walaupun manusia berusaha menghindari mati, bersembunyi di benteng yang tinggi belakang. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, mati pasti akan menjumpaimu walaupun kalian bersembunyi di benteng yang tinggi lagi. Hadirin rahimahumullah, itulah keyakinan yang tertanam di dalam kalbu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan itu ditambah lagi orang-orang yang beriman meyakini benar bahwa kematian bukanlah akhir dari masalah. Tetapi setelah kematian ada masalah yang besar yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Oleh karena itu orang-orang yang beriman jauh-jauh sebelum datang kepadanya kematian berupaya keras untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan harapan supaya nanti kelak ketika datang kepadanya kematian ia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang Islam dan tidak pula termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, karena penyesalan pada saat datang telah datang padanya kematian sungguh adalah penyesalan yang tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali. Tinggallah penyesalan saja, sementara ia harus bertanggung jawab terkait dengan apa yang sudah Allah fasilitasikan kepada. Hadirin rahimahullah, orang yang terus berupaya keras dan orang yang beriman meyakini kematian itu adalah sesuatu yang menjadikan mukmin itu istirahat dan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bagi orang yang beriman kematian itu adalah istirahat dan diizatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena hadirin rahimahullah, siapapun dari orang-orang yang beriman yang telah memperbanyak bekal buat mencukupkan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu datang kepada kematian, saat itulah hadirin rahimahullah, mukmin tidak perlu bersusah payah lagi, tidak perlu untuk beribadah, sudah cukup waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kematian datang kepadanya, itulah saat diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari susah payah dan keburukan-keburukan yang ada di muka bumi. Bagaimana hal ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang beriman yastarihuna, ketika datang kepadanya kematian, yastarihuna min awsabil dunya wa musyi. Ketika kematian itu datang pada orang iman, maka yastarihuna, mukmin itu diistirahatkan min nasabil dunya, dari susah payahnya di dunia, wa musyi, dan keburukan-keburukan yang timbul di muka. Hadirin rahimahumullah, orang yang beriman maka dikatakan Rasulullah SAW bahwa mukmin yang baik sebagai tanda husnul khotimah keluarnya perlu di kedua pelipis. Artinya hadirin rahimahumullah, mukmin sudah cukup susah payahnya ketika hidup di dunia, maka saat mati datang kepadanya, dia itulah istirahat yang saat itu mukmin menunggu akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin rahimahumullah,
Tidak ada yang perlu ditakutkan bagi orang mukmin. Karena kapanpun siapapun pasti mati. Dan mukmin selalu memperbanyak bekal dan mempersiapkan diri untuk menyosong kematian yang datang sewaktu-waktu, dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan kematian itu datang. Maka mukmin setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan selalu mempersiapkan diri untuk menyosong ibadah hakiki melalui kematian untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu harapan saatnya nanti ketika malakul maut datang, kematian itu bisa mengantarkan kaum muslimin jamaah rahimahumullah. Sekali lagi tidak ada mukmin yang orang-orang yang ingkarlah, yang amat menakutkan adanya kematian. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang ingkar menyadari bahwa ketika di dunia ia harus susah payah, diperbudak oleh harta, kekuasaan dan segala macam yang ada pada diri, sehingga berupaya keras agar apa yang ada padanya tidak berkurang sedikit pun. Entah itu dengan cara apapun, yang berupaya keras supaya tidak pernah menyusut apa yang ada pada diri. Hadirin rahimahumullah, walaupun sekali lagi sekuat apapun manusia secara umum mempertahankan apa yang dipertahankan, maka ketika Allah menghendaki tidak ada satu kekuatan yang bisa menolak apa yang menjadi kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahumullah, orang-orang yang ingkar dunia harus susah mengatur, menjaga, merawat, mengembangkan apa yang ada pada diri, berupa harta dan segala macam. Ya harus susah. Dunia sudah semakin susah dan payah. Lalu bagaimana nanti ketika datang pada malakul maut? Maka hadirin rahimahumullah, sungguh bagi orang-orang yang ingkar, ketika datang kepadanya kematian, ketika datang malakul maut untuk menyebut roh dari, memisahkan roh dari jasadnya, sungguh ia akan berusaha keras mempertahankan rohnya, mempertahankan nyawanya, agar kiranya nyawa itu tidak. Bahkan ia meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematian itu ditunda walaupun ia sesat. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah berkenan menunda kematiannya walaupun hanya sesat. Tapi alhamdulillah itu adalah suatu yang tidak, karena sudah ada ketentuan yang ketika ini malam mau tidak mungkin akan mengupayakan dan mau menuruti apa dengan janji apapun, tetap kematian akan datang tepat pada waktu. Yang dengan itu alhamdulillah, saat kematian itu, saat menjelang kematian sudah merasakan betapa sengsaranya dunia, harus sengsara mengatur, menjaga, mengembangkan apa yang ada pada dirinya berupa segala sesuatu. Begitu menjelang kematian ditunjukkan oleh Allah tempatnya nanti yang seperti itu, sehingga yang berusaha keras untuk mengupayakan agar nyawanya tidak sampai lepas dari jasad. Alhamdulillah, hari ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau taro idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi wal haqq wa kuntum 'an ayati tastakbirun. Allah katakan di sini, walau taro, sungguh jika kalian bisa melihat tatkala orang-orang yang zalim itu diwafatkan oleh malaikat Allah, id yatawafal ladzina kafaru malaika, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, jika kalian melihat saat-saat orang yang zalim mau lepas ruh dari jasad saat sakaratul maut, maka situ malaikat mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran, sungguh orang-orang yang zalim itu karena melihat tempatnya yang seperti itu, ia akan
mempertahankan nyawanya agar tidak berpisah dari jasad. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada malaikat, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa. Di sini hadirin Allah menandakan kalau mereka tidak mau mati. Tapi sekali lagi, sekuat apapun mengupayakan, tetap saja malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah kalah dan tidak akan pernah menyerah. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan kuatnya usaha orang yang ingkar mempertahankan nyawanya dan kuatnya malaikat saat mencabut, sampai digambarkan Rasulullah lepasnya ruh atau dari jasad orang-orang yang ingkar laksana kain sutra yang harus menyangkut tidak berbunyi memaksa untuk ditarik. Itulah gambarannya Allah. Tentu kita bisa bayangkan betapa porak-poranda, betapa rusaknya kain yang halus. Artinya apa? Sungguh kita sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan sekali bagi orang-orang yang ingkar. Hadirin rahimakumullah, tidak sampai putus di situ saja. Begitu telah lepas roh dari jasadnya, sampailah ia diantar ke kubur. Ia sungguh meronta karena ia tidak tahu arah tujuan. Dianggapnya hidup di dunia saja, mati selesai. Sehingga hadirin rahimakumullah, saat orang yang seperti ini ketika diantar ke kubur, yang mengatakan, ya laitani aina yadhhabuna biha, duhai alangkah celakanya diriku ini, mau dibawa kemana diri yang dalam tusungan. Hadirin rahimahullah, yang tidak punya arah tujuan, dianggapnya dunia selesai tidak ada urusan. Ternyata baru ia tahu setelah mati ada urusan yang lebih jelimet yang dia harus bertanggung jawab masing-masing. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, belum nanti ketika sudah ditanam dalam tanah, setelah diuruk, dikubur, baru kita tinggalkan, ia akan lebih sengsara dan seterusnya. Bangkit saatnya nanti dari kubur, kumpulkan di mahsyar, ia menderita. Hadirin rahimahullah, sungguh orang-orang yang ingkar dunia sedemikian sengsaranya untuk mencari harta, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia tidak ada pernah dan tidak pernah puas-puasnya dengan apa yang ada pada diri. Tetapi ujung-ujungnya apa yang dia kumpulkan, yang ia upayakan, tidak bisa membahagiakan. Sampai datang kematian dan seterusnya, yang dengan itu akhirnya rahimahullah, sampailah dia nanti pada puncak penderitaan, dimasukkanlah ia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin rahimahullah kondisi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia harus sengsara sampai pada saatnya nanti puncak azab Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dia rasakan. Berbeda jauh dengan orang-orang yang beriman. Berapapun yang Allah berikan kepadanya, orang-orang yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia selalu gunakan sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Ta'ala yang Maha Pemberi. Sehingga tidak ada kata untuk tidak bersyukur, tidak berbahagia dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tertanam dalam kalbu orang-orang yang beriman bahwa sedikitnya ataupun banyaknya itulah yang terbaik bagi dirinya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberi banyak, ia akan gunakan sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah yang Maha Memberi, yang dengan itu semakin menjadikan ia bahagia, semakin bersyukur dan bertambah-tambah kenikmatan. Sampai pada saatnya nanti hadirin rahimahumullah, ketika datang kepada orang-orang yang telah mempersiapkan diri menuju kebenaran hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematiannya pun saat malakul maut datang, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malakul maut ketika hendak mencabut roh orang-orang yang baik, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih dulu mengucapkan assalamualaikum udkhulul jannah, semoga keselamatan dan kesejahteraan atasmu dan masuklah ke dalam surga, yang semua itu tidak lain dan tidak bukan karena apa yang kamu lakukan ketika duduk di dunia. Sehingga hadirin rahimahumullah,
orang yang iman, dunia bahagia dengan segala bentuknya. Datang kematian lebih bahagia, yang puncak kebahagiaan itu nanti diterimalah, dimasukkanlah ya dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah, sungguh sukses yang hakiki, yang menjadi idaman dan harapan setiap hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan kita digolongkan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang yang musyrik fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita menjadi selalu lapang dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengan itu menjadikan hati kita selalu tergerak untuk tidak lain kecuali mensyukuri dan mensyukuri segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam qauli hadza fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kedua yang sangat dibenci oleh manusia secara umum adalah sedikitnya harta. Hadirin Allah, sekali lagi orang-orang yang beriman selalu bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini itulah yang terbaik bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun diri banyak yang tidak pernah menyombongkan diri, yang menyadari seberapapun banyak yang Allah karuniakan kepadanya, yang diambil contoh, diambil ibrah, tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang selalu mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang Allah karuniakan kepadanya bukan karena pinteran dan macam-macamnya, tapi yang Allah karuniakan kepadanya ini tidak ada dan dilakukan bagi orang yang beriman akan mengatakan Allah sengaja uji aku dengan ujian ini. Apakah aku masuk dalam golongan orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau aku masuk dalam golongan orang yang kufur akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana dengan orang yang ingkar rahimahullah, sungguh ini dianggapnya sebagai petaka besar, suatu penderitaan yang harus dia rasakan. Itulah rahimahullah. Sekali lagi di sisi lain, sementara sedikitnya harta benda itu menjadikan ringannya hisab besok di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahullah, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita yang akhirnya menjadi menyadarkan kepada kita agar apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, sekali lagi tantangan dalam kalbu kita itu adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Allah karuniakan kepada kita menjadikan kita lebih bersyukur dan lebih bisa menggunakan karunia itu sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah dan yang Maha Memberi, yang dengan itu pada akhirnya nanti mudah-mudahan tidak terlalu berat pertanggungjawaban kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.